Nama saya Merlin Karuntu. Kalau ditanya tentang pengalaman menjadi Ketua Wilayah Rohani, saya kira yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu tentang seperti apa Ketua Wilayah Rohani itu. Jadi, dasar yang harus dimiliki oleh seorang ketua wilayah rohani, yang pertama menurut saya itu adalah ketulusan hati. Kemudian yang kedua, ketua wilayah rohani itu juga sebaiknya adalah harus seorang yang visioner. Kemudian harus sabar, memiliki kebesaran hati, dan harus ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena semua itu menjadi dasar untuk seorang ketua wilayah rohani dalam berkarya nanti. Karena akan ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik itu dari wilayah rohani sendiri, ataupun juga mungkin dari keluarga. Karena seorang ketua wilayah, dia akan mengelola wilayah rohaninya, yang notabene tidak saja berbicara tentang tugas pelayanan, tetapi juga bagaimana seorang ketua wilayah rohani itu mampu mengelola dan membawa wilayah rohaninya ini ke arah yang lebih baik, yang lebih maju. Itulah hal-hal yang menurut saya harus dimiliki oleh seorang ketua wilayah rohani di zaman yang sekarang ini. Jadi tidak selalu melulu bicara tentang pelayanan, tetapi bagaimana dia mampu mengelola agar supaya wilayah rohaninya stabil. Ya, stabil dalam arti pasti ada tantangan-tantangan di dalam berwilayah rohani. Ada pro dan kontra, ada suka dan tidak suka. Tetapi bagaimana peran seorang pemimpin, seorang ketua di dalam dia menjaga stabilitas dari wilayah rohani. Sehingga tidak ada yang ya istilahnya mungkin pindah wilayah dan sebagainya. Walaupun mungkin untuk itu seorang ketua wilayah dia harus menyalipkan egonya. Ya. Karena kan walaupun sebagai pemimpin rohani, tetapi juga dia juga adalah seorang manusia biasa ya. Sehingga tentu ada ketersinggungan, ada ego dan sebagainya, tetapi itu semua ya harus istilahnya disalipkan demi untuk menjaga stabilitas wilayah rohani. Wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari memiliki jumlah KK 29 KK yang tentu saja dengan berbagai latar belakang atau karakteristik umat ya, baik itu pekerjaan, kemudian juga tempat selain kesibukan pekerjaan, tetapi juga ada karakteristik misalnya wilayah pekerjaannya bisa ada juga yang jauh dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari. Kemudian juga tentu dengan berbagai karakter, berbagai interest dan intensi masing-masing. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi seorang ketua wilayah. Perlu saya informasikan bahwa wilayah rohani kami adalah wilayah rohani pemekaran dari wilayah rohani Santa Ursula, yang dalam perjalanannya kami sudah memekarkan wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari juga terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pelayanan maupun program atau kegiatan yang dilakukan oleh paroki. Dalam bidang sosial untuk umat yang sakit,
Selain kami berdoa untuk mereka yang sakit, bahkan kami juga membuat novena bagi anggota umat yang sakit. Selain itu, kami juga membesuk dan mendoakan umat yang masuk rumah sakit. Bahkan kami juga memberikan bantuan semampu kami, yaitu pemberian uang bantuan sebesar Rp150.000 atau pemberian buah tangan yang harganya ekuivalen. Selain itu, kami juga mendirikan rukun dana sehat dan dana duka. Nah, dana sehat dan dana duka ini mungkin agak berbeda dengan teman-teman di wilayah rohani lain, karena di rukun dana sehat dan dana duka ini kami memberikan keleluasaan kepada anggota umat untuk mengikut sertakan siapa saja yang menurut mereka bisa mereka ikutkan sebagai tanggung jawab mereka. Sehingga dana sehat maupun dana duka ini dihitung berdasarkan jumlah anggota yang diikutkan. Sedangkan bagi yang kedukaan ada bantuan makanan seharga Rp25.000 per keluarga untuk membantu meringankan beban dari keluarga yang berduka, yang sebenarnya sedang kami pikirkan untuk ditingkatkan. Kami juga sebisa mungkin turut hadir sekiranya kami menerima informasi bahwa ada pemeluk agama lain yang meninggal di wilayah rohani kami. Kami juga wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari juga melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana Logan Laudato Si, baik bersamaan dengan program keuskupan dan paroki maupun juga kegiatan-kegiatan yang memang kami programkan di dalam program wilayah rohani. Sehingga kami juga melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, dan itu sudah kami lakukan beberapa kali. Dalam setiap tugas pelayanan sebagai penyelenggara misa, kami selalu berusaha untuk ada core dalam setiap tugas pelayanan. Begitupun juga dengan dekorasi. Dekorasi tidak kami serahkan kepada pendekor, tetapi kami berupaya untuk selalu melakukan sendiri kegiatan mendekor. Bukan karena kami jago, tetapi kami selalu berupaya untuk berusaha mandiri dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Dalam perjalanan berwilayah rohani, wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari juga telah melakukan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Melania Langowan dan juga ke Panti Werda yang ada di Lembean. Kami juga sebagai wilayah rohani menyadari bahwa untuk merekatkan umat, sesama umat antar wilayah itu perlu ada sesuatu yang dilakukan, dan kami melakukan kegiatan yang namanya gathering. Dan saya melihat ketika gathering pertama kali dilakukan di wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari, itu mulai dari situ umat sudah semakin aktif di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di wilayah rohani. Demikianlah pengalaman-pengalaman saya sebagai ketua wilayah rohani di wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari. Tentu ada banyak pengalaman-pengalaman yang pada intinya adalah bagaimana seorang pimpinan wilayah itu atau seorang ketua wilayah itu mampu menjaga harmonisasi, mampu menjaga stabilitas, mampu membawa umatnya memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari, juga bersama-sama dengan pengurus, karena kita sudah bersama-sama selama 3 tahun ini untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan lewat komunitas kita sebagai satu umat wilayah rohani. Harapan saya ke depannya wilayah rohani ini, Santa Maria Ratu Rosari, akan semakin kompak, mampu menjaga stabilitas wilayah,
mampu menjadi wilayah rohani yang lebih maju lagi ke depannya, dan tentunya kita akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan.